dari awal dia bawa. Misalkan kumpulan nilai, tetap akan dia bawa norma, keyakinan, perilaku dan tradisi yang mendefinisikan identitas dan karakteristik di dalam suatu organisasi ini. Nah, ini juga akan mencakup cara pandang di dalam organisasi itu berinteraksi, berkolaborasi dan mengambil keputusan. Setelah ini terjadi, maka akan membuat sebuah kebiasaan, ya. Nah, di dalam teknologi saat ini, kebiasaan yang dari awal budaya dihimpun akan membuat sebuah ekosistem budaya, ya, yang telah berkembang seiring dengan adopsi yang luas teknologi digital dan internet yang lebih tepat pada kehidupan sehari-hari. Ini tidak akan lepas, ya, tidak akan berkurang dari tahun ke tahun penggunaan teknologi ini. Semuanya aktivitas budaya, konsumsi informasi, berinteraksi, menciptakan sesuatu hal yang baru tidak akan terlepas dengan yang namanya culture atau kebudayaan ini. Nah, ini akan membentuk yang namanya budaya di dalam digital, ya. Oke. Memasuki yang namanya kematangan budaya digital, ada beberapa hal yang perlu dipahami, ya. Anda semua mungkin mengetahui, ya, apa sih sebenarnya prinsip dari literasi digital itu. Barangkali ada yang bilang, ya pokoknya saya mengetahui ini yang namanya literasi digital, saya bisa nih menggunakan, saya bisa mengoperasikan, saya bisa membuat konten dan lain sebagainya. Tetapi lupa bahwasanya prinsip literasi digital itu satu, memiliki kompeten jelas, pemanfaatan teknologi, memiliki kemampuan memaknai dan memahami konten. Jadi kalau misalkan konten ini hoax enggak, konten ini baik enggak, konten ini mendidik enggak, konten ini memberikan ujaran kebencian atau tidak, kita bisa mengetahui. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan menilai kredibilitas dengan meneliti hingga melakukan komunikasi dengan alat yang tepat. Kadang-kadang orang tua tidak memahami ini semua. Jadi kalau misalkan saat ini kalian semua para mahasiswa, ya, yang setiap hari tidak terlepas dari gadget, punya keluarga di rumah, punya adik. Makanya ada beberapa yang viral saat ini, film Skibidi Toilet itu bisa membranding anak-anak sampai mereka tremor, ya, tremor. Karena apa? Berarti kemampuan memaknai dan memahami konten digital yang saat ini menyebar itu belum bisa dimaknai. Dia biarin aja. Ya, atau mungkin beberapa waktu yang lalu terkait dengan role play, ya, permainan role play di Telegram. Ya. Itu juga anak-anak menggunakan, orang tua tidak mengetahui. Berarti orang tua, calon orang tua, dan bahkan keluarga di bawahnya belum mengetahui terkait dengan kemampuan menilai kredibilitas dan meneliti hingga melakukan komunikasi yang tepat dengan alat yang tepat. Butuhnya istilahnya orang Jawa, butuhnya dinggo. Gitu Kak Marisa. Atau istilahnya butuhnya dipakai aja. Pokoknya saya punya gadget bisa digunakan. Prinsip literasi digital ini apabila dipahami dengan baik, maka akan menghasilkan kematangan budaya digital. Kematangan budaya digital, Kominfo itu sudah memberikan batasan-batasan atau kejelasan, yaitu kemampuan individu dalam membaca, mengurai, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yang notabene saat ini digitalisasi budaya melalui pemanfaatan TIK itu sangat-sangat diharuskan atau sangat diinisiasi untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, apa saja sih budaya, ya? Budaya digital saat ini yang merubah pola pikir masyarakat. Ketika kita bahas budaya digital, jelas satu perubahan budaya yang dihasilkan oleh adopsi dan adaptasi terkait dengan teknologi. Ya, semuanya, generasi alfa, generasi strawberry, generasi Z, milenial saat ini semua menggunakan teknologi. Nah, ini pada akhirnya akan merubah atau menggeser dalam komunikasi interaksi sosial. Semuanya yang dulunya pakai surat menyurat, ya. Zaman saya dulu SD surat menyurat. Bahkan agak kelihatan ini, wah, so old banget ini ya Bu Ayu, ya. Pakai surat menyurat. Belum lagi pakai SMS belum.
Jadi saya mengenal teknologi itu di era tahun 96 itu masih pakai yang pager. Mungkin generasi saat ini nggak tahu pager. Pager itu ya. Makanya ada lagu didit pagerku berbunyi itu. Dulu gitu. Jadi telepon dulu ke Telkom, pesan untuk si A, kita ketemu di sini itu pakai pager. Ada lagi telepon, misalkan telepon rumah ya yang hanya bisa telepon di rumah. Ada lagi pada tahun 96 saya baru juga pertama kali mengenal namanya internet itu di tahun 96 karena itu pun juga karena mata kuliah. Kalau nggak ada mata kuliah mungkin saya juga nggak kenal. Dan di Ponorogo belum ada di tahun segitu tuh yang namanya internet. Bisopo internet itu gitu. Makanya ketika saya mau ngambil penelitian waktu itu mau untuk skripsi saya tanya terkait dengan pemanfaatan internet. Dosen saya bilang begini, yakin di Ponorogo ada internet tahun segitu. Nah, ini pergeseran dalam komunikasi interaksi sosial ini terbentuk juga adanya digital gitu ya. Adanya budaya digital yang tumbuh di era teknologi. Yang berikutnya jelas digital culture ini atau budaya digital ini merubah seseorang dalam menciptakan dan mengakses informasi. Kalau dulu kita mengakses informasi melalui koran, radio, ya, itu pun juga tidak seluruh masyarakat memiliki, tidak berlangganan. Paling hanya orang-orang tertentu yang berlangganan. Ya, kalau radio oke lah radio, tapi tidak semua radio frekuensinya sampai juga ke masyarakat. Jadi radio pada zaman dahulu itu barang yang mahal gitu kan. Tetapi saat ini kita semua bisa mengakses informasi dan menciptakan informasi dengan cepat. Kejadian di sini bisa jadi langsung dalam sekian detik nyampe di Makassar di tempatnya Mbak Marisa. Bisa jadi saat ini membuat tadi misalkan kebakaran di depan rumah Mbak Marisa, bikin konten jebret pasti akan sampai kemana-mana dalam kurun waktu yang tidak lama, hitungan detik malah. Nah, yang berikutnya akan merubah pola pikir dan pola interaksi ya. Itu adanya akses global dan pertukaran budaya. Sangat dimungkinkan akses global dan pertukaran budaya di dalam era teknologi saat ini. Saat ini anak-anak muda atau generasi strawberry budaya yang diikuti ya Korean style gitu ya. Semuanya ala-ala Korea ya. Semuanya mulai dari baju, sepatu dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah impact dari besarnya teknologi ya digital yang saat ini memapari atau istilahnya menjadi sesuatu hal yang biasa di tengah masyarakat. Semuanya menggunakan. Yang berikutnya adalah pendidikan dan pembelajaran digital. Nah, di era COVID kemarin mau tidak mau, siap atau tidak siap pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring itu dilakukan. Makanya istilahnya di Jawa kecontalan atau istilahnya sedikit merasa kesulitan ya. Bukan hanya sedikit mungkin banyak ya sekolah-sekolah dengan konsep digital yang tidak settle secara sistem, maka kondisi COVID ini memaksa semuanya harus daring, semuanya harus online. Bahkan lucunya ketika memberikan soal di foto saja lewat WA. Anaknya disuruh ngerjakan, padahal kalau di rumah yang ngerjakan orang tuanya. Anak-anak dolan semua. Nah, inilah perubahan budaya masyarakat kita ketika teknologi mampir di kehidupan mereka dan membawa arus budaya digital di dalam masyarakat. Oke.